حزب النواب في حزب النصر إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan Indonesia, Palestina dan dunia diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Amin berkah. ya rabbal alamin. Amin amin. Para Kiai yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan sambutan sekaligus seruan galangan donasi untuk Palestina yang akan disampaikan oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Helmi Faisal Zaini ST.MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik Terus komunikasi. ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Al-Mukarramun, para kiai, para guru, bil khusus Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Khatib Am PBNU, Gus Yahya Khalil Tsaquf, Al-Mukarram, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Syed Michael Siraj, segenap jajaran Suriah, Tanfidiyah, dan para ketua-ketua PCNU, PCINU sedunia, dan juga para ketua wilayah PWNU seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita dipertemukan melalui virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan hakikat kita dalam mempererat tali silaturahim kita, terutama memperingati halal bil halal. Kita telah sebulan penuh menyelenggarakan puasa, dan hari ini kita senantiasa terus mempererat tali silaturahim di antara kita semua. Tentu dengan iringan doa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita akan memasuki era baru di mana kita akan menyongsong satu kehidupan normal kembali, sehingga kita dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, alhamdulillah, salah satu ujung tombak dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama di dalam upaya kita memberikan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari perkhidmatan kita, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU, Lajisnu, yang dari tahun ke tahun, alhamdulillah, telah menampilkan satu perform yang luar biasa, sehingga pengumpulan dana yang dilakukan oleh Lajisnu ini semakin hari semakin bertambah, dan tentu bertambah pula lah khidmat dan pengabdian kita kepada warga khususnya, juga kepada umat pada umumnya. Dan pada malam hari ini kita membangun apa yang disebut sebagai solidaritas kita kepada saudara kita di Palestina dengan doa, dengan membacakan Hizib, Nasr, kemudian juga kita membacakan Qunut Nazilah, sekaligus melalui kesempatan pada malam hari ini kita mengajak kepada seluruhnya untuk menggalang donasi dana kemanusiaan melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah. Kebetulan tadi saya barusan berkomunikasi dengan Pak Dr. Ajat, Ketua Lajisnu, baru terkumpul 700 juta saja. Maka saya mengajak dan menyerukan kepada seluruh warga masyarakat, ayo kita galang dana kemanusiaan untuk saudara di Palestina, baik itu untuk kesehatan maupun untuk pendidikan, sebagai bagian dari mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita bersama warga masyarakat di Palestina. Selanjutnya, kami juga mengajak, kebetulan teman-teman PCINU di Belgia juga tengah mempersiapkan diri untuk membeli satu bangunan yang akan digunakan untuk masjid, tempat peribadatan umat Islam di Belgia, yang alhamdulillah meskipun alokasinya ada sekitar 9 miliar, mereka sudah mengumpulkan 6 miliar, dan teman-teman Lajisnu sampai hari ini sudah mengumpulkan 1,4. Jadi kira-kira tinggal 1,6 miliar lagi saja. Kita harapkan
dalam kesempatan ini juga pada warga masyarakat dan khususnya warga NU, mari kita galang solidaritas kita untuk membangun masjid Indonesia, yaitu masjid yang didirikan oleh teman-teman PCI NU di Belgia. Demikian, dan selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan dan perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, bila maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Romo Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Sirot. Pada beliau kami persilahkan. Para kiai yang dirahmati Allah, Romo Kiai Haji Said Akil Sirot masih sedang dalam perjalanan. Kita sambil menunggu beliau, kita baca sholawat tibil qulub dulu. Mari bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari, menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara,
telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Allah, marilah kita dengarkan tausiah dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Romo Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj. Kepada beliau kami persilahkan.
Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari, menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari, menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari, menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat. Halo, halo. Assalamualaikum lagi. Monggo, Nggih, monggo. Wassalam. Nggih. Monggo bagi langsung bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Sadatul ulama wal masyayikh, hadratil mustasyarin, hadratil asai syuriyah, rekan-rekan pengurusan fidiyah, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara Hal Bihalal melalui virtual ini. Alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah panjang umur fi sihhatin wa afiyatin
tammah, fi sihhatin tammah wa afiyatin kamilah, dalam merayakan Idul Fitri Mubarak sanata 1442 Hijriyah, setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh 30 hari. Alhamdulillah, semua itu adalah bifadlillah wa bi'aunillah wa bitaufiqim minallah. Nah, ucapan yang kita ucapkan ketika Idul Fitri, kita mengatakan ja'alallahu minal aidin al faizin, atau enggak usah ja'alan deh, minal aidin al faizin kullu amin bi khair. Ini jumlah ini atau kalimat ini bisa diartikan doa, mudah-mudahan kita semua menjadi orang kembali ke fitrah, kembali ke tu basic, kembali ke khalqillah kalimatillah allati fatarna 'alaiha la tabdil kalimatillah, atau dijadikan fil amar. Jadilah kamu orang yang termasuk orang yang kembali, termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu dan kembali ke fitrah seperti semula pertama kali diciptakan oleh Allah. Nah, sebagai individu, sebagai person, maka kita harus ingat bahwa Allah menciptakan kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Dalam arti yang luas, ibadah dalam arti yang universal. Artinya apa? Artinya kalau kita kembali ke fitrah, kita sadar, kita istiqamah, kita siap untuk kembali seperti tujuan semula Allah menciptakan kita, yaitu semata-mata untuk beribadah, mengabdi, berbakti kepada Allah. Dalam arti yang sangat luas, bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, tapi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Semua perilaku kita, baik itu yang bersifat duniawi, bersifat kasab, cari uang, maisha, berumah tangga, meniti karir, menjalankan tugas jabatan. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, itu namanya ibadah. Kalau ibadah berarti kita kembali ke fitrah. Walaupun kita menjadi pejabat, kerja pegawai negeri, dapat gaji, tapi niatnya bukan semata-mata cari gaji, bukan semata-mata karir, tapi ibadah, taqarruban ilallah, ibadah lillah, maka itu menjadi sebuah nilai ibadah yang artinya kita kembali ke fitrah. Bukan berarti ibadah hanya sholat, bukan. Oleh karena itu, secara person, arti daripada minal aidin faizin, kita sadar sesadar-sadarnya, kita concern, kita istiqamah bahwa kita ini diciptakan oleh Allah semata-mata untuk ibadah kepadanya. Itu secara person. Secara organisatoris, kalau kita betul-betul sadar sebagai warga NU, maka kita harus kembali ke khitahnya NU. Ghoyah wa ahdaf ketika NU didirikan, apa tujuannya? Harus kita kembali ke sana. Jangan hanya NU dijadikan kepentingan sesaat, itu kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jangan. Kita kembali sadar apa ghoyah, tujuan, ahdaf, visi misi Kiai Hashim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama tahun 26 itu. Yaitu yang paling prinsip taqwiyatul ukhuwah al-islamiyah, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Maka kita harus sadar, kita ber-NU ini adalah tujuan untuk memperkuat hubungan ukhuwah sesama umat Islam. Lintas ormas, lintas madhab, lintas sekte, lintas aliran. Di mana ada kelompok atau orang atau bangsa yang di situ beragama Islam, saudara kita semua. Walaupun beda madhab, beda aliran. Ini kalau kita betul-betul kembali ke fitrah. Kembali ke fitrahnya organisasi. Jangan sekali-kali kita membenci pada aliran madhab yang lain. Kecuali memang madhab itu sesat menurut standar atau menurut ukuran yang objektif, ukuran yang standar yang ahli sunnah wal jamaah. Kalau memang tidak sesat, beda-beda sedikit, beda-beda apalah, harus kita toleran, semua adalah saudara kita. Selama orang itu masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu berarti saudara kita. Itu harus kita ingat, ukhuwah Islamnya seperti di situ.
Hanya dengan ukhuwah kita bisa kuat. Senjata kita yang paling kuat adalah ukhuwah. Bukan dengan senjata otomatik atau bom. Bukan dengan senjata uang. Bukan. Tapi senjata ukhuwah Islamiyah itulah yang harus kita perkuat kekuatan kita di situ. Kelemahan Timur Tengah, kelemahan orang-orang Arab di Timur Tengah sekarang ini, hari ini, khususnya hari ini, mudah-mudahan cepat selesai, hilangnya ukhuwah satu sama lain. Baik dalam negeri maupun walaupun antar negeri, antar negara. Irak belum selesai. Afghanistan sama sekali belum selesai. Lagi ngaji di bom, sedang sholat di bom, rumah sakit di bom, sedang maulid Nabi di bom. Suriah apalagi lebih-lebih lagi sampai sekarang. Di situ ada Ahli Sunnah, ada Syiah, ada ISIS, ada Jabhatun Nasrah, ada Wahabi, ada Salafi, ada macam-macam. Semua ada di situ, perang saudara satu sama lain. Libanon begitu pula. Begitu pula Yaman dan Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir kadang-kadang masih semula masih mengkhawatirkan. Nah itu hilangnya ukhuwah Islamiyah diambil kesempatan yang sangat baik oleh Israel, oleh Yahudi, oleh Israel, oleh Zionis. Kelemahan umat Islam adalah pecah satu sama lain. Disitulah diambil kesempatan yang sangat baik agar selama umat Islam itu pecah, maka Israel sangat tenang, enjoy, sangat happy, mengangkangi tanah Palestina, hidup di tengah-tengah orang sedang perang sendiri. Bahkan di dalam Palestina sendiri, antar fasoil Palestina, antar kelompok Palestina sendiri, sering terjadi konflik perang saudara malah. Bukan hanya beda pendapat, sampai perang saudara antara sesama Palestina sendiri. Nah ini kan sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul fitrah, kembali ke fitrah organisasi, fitrah jam'iyah, mari niat, ahdaf, ghayah, dulu ketika dibangun NU adalah untuk taqwiyat ukhuwatul Islamiyah, mari kita perjuangkan agar umat Islam bersatu menjadi satu saudara. Lintas aliran, lintas madhab, lintas sekte, lintas kelompok. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ahdaf, ghayah, tujuan, visi misi ketika Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama adalah ingin mewujudkan persaudaraan sesama bangsa. Artinya apa? Memperkuat nasionalisme, memperkuat ukhuwah nasionalis, ukhuwah watoniyah, ukhuwah qaumiyah sebagai bangsa yang satu, lintas budaya, lintas agama, lintas suku, lintas tradisi, lintas adat istiadat. Mari NU didirikan untuk persatukan bangsa ini. NU dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk perkuat persatuan bangsa Indonesia. Bukan untuk memperpecah belah, bukan untuk melemahkan persatuan, untuk memperkuat. Maka kalau kita betul-betul fitrah, kembali fitrah jam'iyah kita, fitrah nahdiyah, mari semua warga Nahdien harus mempunyai niat, punya tekad untuk memperkuat persatuan nasionalisme kita. Persatuan Kesatuan NKRI. Bicara persatuan, di samping menyelamatkan NKRI, menjaga NKRI dari keselamatan geografinya, tanah dan lautnya, juga mempertahankan budayanya. Membela tanah air harus membela budayanya. Membela Indonesia harus membela budaya Indonesia. Kenapa? Karena budaya kita adalah ciri khas kita. Dan kita mempunyai harga diri dilihat dari budayanya. Bangsa yang budayanya tinggi bermartabat. Bangsa yang budayanya rendah, hancurlah martabat bangsa itu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya, akhlaknya, karakternya, jati dirinya, kepribadiannya. Ketika martabat bangsa itu hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Ketika budaya itu hancur, hancurlah martabat bangsa itu. Bukan agamanya. Coba, seperti di Timur Tengah misalkan. Agamanya benar. Akidahnya benar. Syariahnya benar. Budayanya yang hancur. Sekarang berantakan dan menjadi bangsa yang rendah dipandang oleh di dunia internasional. Kita lihat Jepang misalkan. Korea misalkan. Agamanya menurut kita, akidahnya salah. Syariahnya salah.
tapi budayanya unggul, maka semua bangsa menghormati bangsa Jepang. Dunia semua menghargai bangsa Jepang. Akidahnya salah, syariatnya salah menurut kita ya, versi Islam salah lah agamanya. Tapi budayanya unggul, maka semua dunia menghormati Jepang, menghormati Korea Selatan, menghormati bangsa yang bermartabat. Switzerland, New Zealand, Swedia, Finlandia, itu negara-negara yang sangat-sangat aman, tentram, damai, adil, sejahtera, tidak ada korupsi, nggak ada pelanggaran hak asasi manusia, rukun, gotong royong, Masya Allah. Itu negara Swedia, negara Skandinavia, negara Swiss misalkan, atau kalau di sini ya New Zealand lah, kalau di sini ya sebelah kita, dekat dengan kita itu negara yang aman, tentram, bersih, tertib, nyaman. Ya Allah, kapan kita seperti itu? Padahal agamanya menurut kita salah lah, agamanya sesat lah agamanya. Tapi budayanya unggul, maka kita pun menghormati mereka. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kita ini agamanya benar, syariatnya benar, budaya kita masih carut-marut. Perilaku kita, sikap kita, ucapan kita, omongan kita sehari-hari, perilaku kita, sikap kita, tindak tanduk kita masih amburadul. Maka kita jauh dari martabat yang kita inginkan. Itu ukhuwah watoniyah. Yang terakhir, ukhuwah insaniyah. NU didirikan oleh Mbah Hashim, target utama yang paling peaknya adalah ukhuwah insaniyah. Sesama umat manusia adalah saudara. Lintas agama, lintas bangsa, lintas negara. Selama kita itu adalah sosok itu manusia, harus kita hormati. Budayanya harus kita hargai, budayanya. Perbedaan harus kita hargai. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunina fasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki agama orang lain yang tidak menyembah Allah misalkan, jangan caci maki. Fayasubbullah adwan bighairi ilm, nanti mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Islam, mencaci maki kita tanpa ada gunanya, tanpa ada faedahnya. Bighairi ilm, tanpa ada manfaatnya, saling caci maki. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki agama lain. Jangan Tuhan lain, jangan kitab suci lain, jangan nabi lain, nabinya mereka, jangan. Nanti mereka mencaci maki kita, mencaci maki nabi kita, mencaci maki Quran, mencaci maki Allah kita. Di situ Quran seperti itu. Itu surat Al-An'am itu. Ayat berapa cari sendirilah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya ciptakan setiap umat itu mempunyai kebanggaannya masing-masing. Yaitu budayanya. Mempunyai kebanggaan, mempunyai budaya yang dibanggakan. Mempunyai tradisi, mempunyai cara perilaku yang mereka banggakan. Nah itu harus kita hormati itu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Tidak boleh kita meremehkan budaya orang lain. Agamanya, budayanya, tradisinya, eksistensinya, nggak boleh. Itulah maksud dari ukhuwah insaniyah. Nah, kalau kita kembali kepada ukhuwah insaniyah, maka kullukum min Adam wa Adam min turab fala fadla li arabin ala ajam illa bittaqwa. Kamu sekalian diciptakan dari tanah liat dan semua kamu dari Adam, Adam dari tanah liat. Tidak ada keunggulan bagi Arab terhadap selain Arab. Tidak lebih unggul Arab daripada selain Arab. Kecuali dengan takwanya. Suku tidak ada artinya. Bangsa tidak artinya. Tapi bertakwa yang paling mulia. Yang paling menjadikan ukuran menjadikan orang itu mulia itu adalah takwanya. Insan yang bertakwa. Bukan insan Arab, insan Indonesia, insan Eropa, insan Amerika. Bukan. Insan yang bertakwa. Itulah yang paling mulia di mata Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan hal ini, mari kita kembali ke back to ghayah wa ahdaf. Basic NU ketika khitoh NU didirikan, berangkat dari prinsip tawassud dan tasamuh, moderat dan toleransi, tujuan utamanya adalah taqwiyatul ukhuwah al-islamiyah, taqwiyatul ukhuwah al-watoniyah, taqwiyatul ukhuwah al-insaniyah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
minal aidin wal faizin, kulla aam wa antum bi khair, kulla sanah wa antum thayyibun, taqabbalallahu minkum ajma'in, taqabbal ya karim. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Mohon maaf lahir batin. Wallahu kalqamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Kita doakan mudah-mudahan Buya Said Akil Siraj sehat panjang umur. Al-Fatihah. Bapak Ibu, para kiai yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara halal bihalal NU sedunia ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Qasim Arsadani. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, para ustadz, nahdiyin, nahdiyah dimanapun berada, mari sama-sama kita hadirkan hati kita bermunajah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa hijab nasor yang tadi sudah sama-sama kita ikuti dari Romo Kiai Muhammad Idris Hamid. Kita perkuat lagi doa dengan yang kita akan sampaikan untuk mengaminkannya. Al-Fatihah ala niyati talibiha jami'ah syamilah likulli khair dafi'ah mani'ah min kulli bu'sin wa dhair wasyifa min kulli da'in wa saqam wa tul umur fi mardatillah wa ta'atihi sihhatan wa afiyah wa ayaj'alana min su'ada'id darain wa yakhtimu bil husna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Antallah la ilaha illa anta ya ahad ya somad ya The recording has stopped. lam yakul lahu kufuwan ahad. Munzilal Qur'an mujriyas sahab hazimal ahzab wahdah ihzimhu. Antallah la ilaha illa anta ya ahad ya somad ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya man amru bainal kaf wan nun. Nas'aluka ya Allah salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut
wa rahatan 'indal maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma fa'annal bala wal ghala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah min baladi Palestin wa min sa'ir baladil muslimin 'ammah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulika amin makin indak wa bi karamati auliyaika wa bi karamati jami' muassis nahdlatil ulama. Allahumma anqulna wal muslimin wa bil khusus seluruh keluarga besar kami muslimin muslimah di Palestina maupun dimanapun adanya, minasyaqawati ila sa'adah wa minan nar ilal jannah wa minal azab ilal rahmah wa minal dhunub ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minal syarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minal suqmi ilal sihah wa minal sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlan ilal taufiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismil asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat.